Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Astarini. Di sini aku mau menjelaskan tentang bagaimana cara membudidayakan ikan gurame di kolam terpal. Kalian penasaran? Yuk langsung aja kita simak. Kalian tertarik untuk mencoba budidaya ikan gurame? Yuk kenalan dengan spesies ikan gurame dulu. Ikan gurame atau nama spesiesnya adalah Ospronenmus gourami, termasuk ikan air tawar yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, ikan gurame menjadi ikan konsumsi terfavorit karena rasanya yang lezat, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Madura, dan Sulawesi. Jika dilihat dari morfologi ikan gurame, gurame memiliki ciri bentuk fisik yang khas, yaitu bentuk badan pipi agak panjang dan lebar, seluruh bagian tubuh tertutup sisik yang kuat dengan tepi agak kasar. Perairan yang disukai ikan gurame adalah tipe perairan yang tenang dan dalam seperti rawa, situ, waduk, atau danau. Ikan gurame dilengkapi dengan alat pernafasan tambahan atau labirin, sehingga dapat bertahan dalam kondisi air yang jelek. Yuk langsung aja kita simak bagaimana cara budidaya ikan gurame. Tahapan awal yang perlu dilakukan dalam budidaya ikan gurame adalah memilih indukan ikan yang siap untuk dipijahkan. Nah, berikut gambar perbedaan antara gurame betina dan gurame jantan. Indukan gurame yang siap dipijahkan adalah berumur 3-7 tahun. Adapun ciri-ciri induk ikan gurame yang sudah matang dan siap dipijahkan adalah perut membesar ke arah belakang, anus nampak putih kemerahan, dan perut terasa lebih lembek jika diraba. Tahap berikutnya setelah kita melakukan seleksi indukan adalah proses pemijahan ikan gurame. Tetapi jangan lupa, sebelum kita memijahkan ikan gurame, kita harus mempersiapkan dulu kolam pemijahannya. Caranya yaitu pengeringan dan pembersihan dasar kolam terpal, pengisian air kolam, pemasangan sarang atau sosok, dan menyediakan bahan pembuat sarang. Proses pemijahan ikan guramenya sendiri adalah masukkan induk gurame yang tadi telah diseleksi ke dalam kolam pemijahan. Jumlah ikan gurame jantan dan betina 1:3. Secara alami, induk jantan akan membuat sarang menggunakan material yang sudah disiapkan. Contoh materialnya seperti ini, bisa menggunakan serat sabut kelapa. Pembuatan sarang berlangsung selama 15 hari. Setelah sarang siap, maka indukan jantan akan mengajak indukan betina untuk melakukan pemijahan di sarang yang telah dibuat. Setelah pemijahan selesai dilakukan, induk betina menutup lubang sarang dengan ijuk atau rerumputan kering. Induk betina bertugas menjadi anaknya dengan mengipas-ngipaskan siripnya ke arah sarang, dengan tujuan dapat meningkatkan kadar oksigen yang larut di dalam air dan untuk membantu menetaskan telur ikan gurame. Indukan jantan kembali membuat sarang untuk selanjutnya melakukan pemijahan dengan betina lainnya. Pada gambar ini adalah contoh sarang yang berisi telur ikan gurame. Setelah ikan gurame betina dan ikan gurame jantan melakukan pemijahan, tentunya akan menghasilkan telur. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita menangani telur ikan gurame. Cara untuk mengetahui telur ikan yang siap untuk ditetaskan adalah dengan ciri bau amis dan adanya minyak tepat di atas sarang pemijahan. Langkah penanganan telur ikan gurame. Yang pertama, ambil sarang yang berisi telur dan simpan pada ember berisi air. Yang kedua, bersihkan telur yang tersisa menggunakan scoop net atau yang biasa disebut serok. Ketiga, pisahkan antara telur dan sarangnya, kemudian masukkan ke dalam tempat yang berbeda. Lalu yang keempat, cuci telur hingga bersih. Yang kelima, pada saat mencuci, tambahkan suplemen cair organik spesialis kolam, tambak, dan karamba untuk mencegah serangan hama penyakit. Dan yang terakhir, masukkan telur yang telah dicuci ke dalam bak penetasan yang telah dipasangi seresi dan heater. Telur-telur ini nantinya akan menetas pada hari kedua atau ketiga setelah pemijahan. Usahakan telur menetas pada air yang bersih dan suhu air stabil antara 27-28 derajat Celcius. Biarkan benih ikan gurame pada bak penetasan hingga berumur 10 hari. Setelah benih berumur 11 hari, pindahkan ke dalam bak pendederan pertama.
Pada fase larva, makanan alami gurami yaitu berupa cacing sutra, rotifer, dan infusari. Setelah berumur beberapa hari, benih gurame lebih menyukai larva, insekta, krustasea, dan zooplankton. Gimana nih penjelasan aku tadi? Nah, pada tahap penanganan telur ikan gurame ini adalah penanganan yang paling penting karena dari telur ikan gurame yang baik akan nantinya memunculkan calon induk ikan gurame yang baik juga. Yuk kita langsung aja ke tahap selanjutnya. Setelah benih ikan gurame berumur 11 hari, pindahkan ke dalam bak pendederan. Nah, sebelum kita pindahkan ke dalam bak pendederan, kita siapkan dulu baknya. Bak pendederan berukuran 2,5 meter x 4,5 meter. Isi bak pendederan dengan dapnia yang berfungsi sebagai pakan alami ikan gurame. Bak ini memiliki daya tampung hingga 2000 ekor benih ikan. Dalam budidaya ikan gurame, tahapan pendederan harus dilakukan saat bak pendederan telah siap. Jika bak pendederan telah siap, masukkan ikan ke dalam bak khusus pendederan. Setelah ikan berada di kolam pendederan selama 14 hari yang diberi pakan ikan gurame alami, yaitu dapnia, kemudian pindahkan ikan gurame ke dalam kolam utama untuk dilakukan pembesaran. Nah, tahap pembesaran dalam budidaya ikan gurame ini dilakukan di kolam utama. Kolam utama ini berbentuk kolam terpal dengan ukuran 6 x 8 meter dan isi air kolam setinggi 50-75 cm disesuaikan dengan tinggi kolam yang dibuat. Pakan ikan gurame dapat berupa tumbuhan air lunak, dedaunan seperti daun talas, daun papaya, daun singkong, daun lamtoro. Apabila kebutuhan pakan ikan gurame tidak mencukupi, ikan gurame bisa memakan bahan organik yang ada di dasar perairan. Jika ingin beri pakan ikan tambahan dalam budidaya ikan gurame, dapat diberi dedak, ampas tahu, dan bungkil kedelai. Akhirnya kita sampai ke tahap akhir dalam proses budidaya ikan gurame. Tahap akhir dalam budidaya ikan gurame adalah tahap pemanenan. Pemanenan ikan gurame sangat tergantung pada ukuran yang diminta oleh konsumen. Umumnya, pemanen dilakukan setelah ikan gurame berumur 10-12 bulan. Ikan gurame yang berumur 10 bulan mempunyai bobot sebesar 800 gram hingga 1 kg per ekor. Cara penangkapan ikan guramenya adalah lakukan penangkapan ikan pada pagi hari atau sore hari agar ikan tidak stres. Surutkan sedikit demi sedikit air kolam dan hindari cara penangkapan yang dapat menyebabkan ikan terluka atau cacat. Yang ketiga, segera pindahkan pada drum atau wadah yang berisi air, lalu kirimkan ke pasar atau kepada pembeli. Cara ini dilakukan agar ikan tetap fresh sampai ke tangan konsumen. Nah, tadi itu merupakan penjelasan dari aku tentang bagaimana cara membudidayakan ikan gurame di kolam terpal, dari mulai seleksi indukan sampai ke panen ikan gurame. Semoga penjelasan aku tadi bermanfaat buat kalian. Selamat mencoba. Assalamualaikum.